Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan jadi ini adalah podcast saya yang pertama, IT Podcast bersama Anita. Saya ingin berbagi kepada semuanya yang tertarik dengan dunia IT, khususnya dalam hari ini adalah entrepreneurship gitu ya, terkait dengan startup, supaya kita semua mendapat ilmu dalam waktu yang singkat dibandingkan kalau kita belajar sendiri, baca buku sendiri, nonton stream YouTube sendiri. Ini jauh lebih lebih singkat gitu waktu yang kita perlukan untuk belajar dan bersama dengan ahlinya gitu, yang sudah merasakan ups and down dalam dunia entrepreneurship melalui startup yang sudah beliau bangun, yaitu Inagri gitu. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk berkolab dengan Mas Siddiq Aziz. Jadi mungkin sedikit memperkenalkan diri dulu supaya kita lebih kenal gitu. Kami Mas Siddiq Aziz ini dulu sama-sama jadi peserta di Pertamina Energi Hackathon 2018. Alhamdulillah kita masuk 35 besar ya Mas. Ya, ketemu di sana. Ya. Waktu itu ya kita belum terlalu kenal gitu, tapi setelah itu mungkin kita jadi bertemannya di sosial media gitu. Terus saya sekolah 3 bulan setelah saya ikut hackathon tuh saya sekolah di Australia jurusan Master of Data Science. Terus baru lulus itu bulan Juli 2020 kemarin. Nah, selama saya sekolah itu memang belum ada kesempatan untuk collab dengan rekan-rekan yang di luar Monash gitu. Makanya setelah ini saya kayak punya azam gitu, cita-cita supaya saya bisa belajar dari Mas Siddiq Aziz dan rekan-rekan lainnya. Saya ingin belajar gitu tentang startup, tentang hal yang terkait dengan startup gitu. Seperti itu ya Mas Siddiq Aziz. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi hari ini kita akan belajar jenis-jenis startup bisnis model gitu. Sebenarnya apa sih bisnis model itu? Ada yang tahu bisnis model? Kalau kita membuat sebuah usaha baru, tentunya kita juga memikirkan profitability gitu ya. Meskipun mungkin di awal-awal kita tidak akan berfokus ke itu, tapi tetap kita harus define gitu. Bagaimana cara kita menjual produk atau jasa yang kita idekan itu sehingga menghasilkan keuntungan yang berupa aspek finansial seperti itu. Nah, itu banyak sekali tipe-tipenya. Nanti Mas Siddiq Aziz akan membahas itu secara lebih lengkap gitu ya. Mas Siddiq Aziz juga akan memulai dengan konteks dari apa sih startup itu gitu. Nanti juga silahkan teman-teman bisa bertanya melalui chatbox atau melalui langsung disampaikan melalui suara. Di sini konsep podcastnya tidak terlalu kaku, tapi lebih ke partisipasi dari peserta itu juga sangat-sangat kami appreciate, sangat welcome. Silahkan kalau mau bertanya, silahkan. Inilah kesempatan emas untuk bisa berinteraksi dengan Mas Siddiq Aziz dari Inagri. Kalau bukan di podcast ini, di mana lagi ya kan? Benar nggak Mas? Belum bisa ketemu Mas on-site, kan ini pandemi gitu ya. Oke. Nanti juga masih ada, mungkin di next session akan ada inspiring presenter juga yang akan insya Allah bisa kita dengarkan dan kita serap ilmunya gitu. Ya Mas Aziz ya. Jadi keren. Mungkin untuk menyingkat waktu kita langsung aja dengarkan materi dari Mas Aziz ya. Silakan saya share screen-nya ya, atau dari Mas Siddiq. Aku yang share screen aja. Boleh. Silakan. Udah. Ya, aku bakal jelasin sih slide, nggak banyak-banyak sih, cuman 10-11 slide mengenai bisnis model Canvas Jet Set. Jadi sebenarnya bisnis model Canvas tuh teori yang udah dikembangin di era-era agak baru sih sekarang. Aku bakal cerita dulu portofolio aku.
Aku founder dan CEO dari Inagri. Aku juga pernah ikut Global Startup event di Bangkok, jadi top 10 juga. Nah, sebelum pandemi itu aku ke Bangkok. Bangkok tuh asik banget gitu jajanan-jajanannya. Dan ternyata di sana banyak yang pakai kerudung juga ya. Mungkin dari Patani, dari Malaysia gitu. Aku juga gak tahu. Terus aku juga jadi wirausaha muda pemula terbaik di bidang kuliner. Jadi aku juga sekarang malah Inagri itu salah satu unit usahanya kita bikin bakso aci gitu. Dan bakso aci ini sangat growth-nya tinggi banget ya, hyper growth di era pandemik gitu. Kayaknya di era pandemik ini apa sih yang bikin happy ya, salah satunya ya daripada lihat berita, mendingan jajan bakso happy. Terus aku juga tempat kuliah sih, aku S1-nya di Telkom Univ, jurusan Informatika. Lanjut di 2018, aku di SBM IPB jurusan MBA, di bagian Creative Cultural Entrepreneurship. Aku juga sebelum kuliah MBA sempat jadi IT konsultan di anak perusahaan Astra, di Astra Graphic Information Technology untuk kliennya Total INP di Balikpapan. Kalau sekarang sih Total INP-nya jadi Pertamina Hulu Mahakam gitu, kalau nggak salah aku udah keluar juga. Nah, ini cerita lucu sih kalau Sandiaga Uno kan pernah masuk majalah Hai. Aku juga kalau nanti cerita ke anak aku kalau kalau Sandiaga Uno masuk majalah Hai, aku masuknya majalah Trubus. Ini lucu banget. Jadi Trubus tuh majalah om-om, majalah tanaman hias. Tapi kan setidaknya ya aku punya segmen tanaman hias sendiri gitu sekarang tuh. Sampai sekarang orang tua aku juga beli pot yang banyak tuh, kayak beli pot banyak disusun terus nanam sendiri, nanam stroberi itu bikin happy banget gitu. Uh, Seperti yang kita jelasin lebih lanjut ya, dengan adanya perkembangan teknologi ini, seharusnya teknologi itu nggak jadi cost, nggak jadi beban. Misalnya kita suka nanya nih ke UMKM, buat apa sih kita punya website? Website kan sebulan 1 juta, bisa nggak dibalik dengan adanya website ini kita bisa membuat brand kita lebih jauh, terus bisa kita pemasarannya bisa via channel marketing ya, sebagai yang kita bilang tadi, bisa nggak sih teknologi itu nggak dipandang sebagai liabilities, sebagai cost, tapi sebagai enabler sehingga bisnis model itu bisa lebih maju, lebih kencang. Itu contohnya buat UMKM ya, mungkin agak lebih tinggi lagi misalnya, pernah lihat gak sih kayak misalnya PT Pos Indonesia, dia budget teknologinya kan pasti kan harus nggak bisa yang abal-abal, nggak bisa yang jelek. Atau misalnya beberapa BUMN kayak PT Telkom, database-nya kan masa pakai yang biasa, makanya dia pakai license yang Oracle atau Hack Availability, something like that. Bisa nggak sih melihat teknologi itu sebagai, bukan sebagai cost, tapi sebagai enabler sehingga bisnis itu bisa melaju lebih kencang. Nah, makanya kan sekarang dibutuhkan orang yang bisa berpikir solusi-solusi teknologi apa ya yang bisa membantu bisnis itu bisa melaju lebih kencang, atau solusi teknologi apa ya di era pandemik ini untuk misalnya sekolah bisa tetap diadakan pembelajaran. Makanya kan muncul solusi-solusi sistem belajar tatap muka online. Bahkan sekarang tuh kan sebenarnya solusinya udah ada dari dulu ya, kayak telemedicine. Waktu aku kuliah dulu gak nyangka loh kalau kalau misalnya mau ketemu dokter tuh bisa lewat HP atau bisa lewat aplikasi Halodoc. Aku tuh nyangkanya baru sekarang nih, baru nongol nih aplikasi Halodoc. Waktu istriku hamil di era pandemik ini kan mau ketemu dokter parno banget, takut banget. Nah, dengan adanya aplikasi Halodoc, istri aku bisa konsultasi sama dokter, terus bisa dikirimin obatnya. Itu kan solusi telemedicine paling bagus. Kita lanjut lagi. Nah, bisnis model tuh sebenarnya ada banyak solusinya ya. Waktu aku belajar di skripsi atau nyusun tesis kan, apa sih suka ditanyain metodologinya gimana sih kalau bikin bisnis model, metodologinya gimana sih kalau bikin roadmap atau strategi untuk misalnya UMKM, atau misalnya untuk bikin master plan tata kelola perusahaan untuk misalnya swasta atau BUMN. Sebenarnya metodologinya ada 4 ini sih umumnya. Kita bikin mapping root cause, bisa pakai Ishikawa diagram, atau bisa pakai 5 why, atau macam-macam. Terus bisa analisis finansial, terus bisa bikin analisis business model, terus kita bikin analisis strategic map. Nah, kalau dihitung, 4 analisa ini kan nggak bisa, butuh waktu ya, minimal 55 main days atau 70 hari. 55 main days atau 70 hari, 3 bulan, 5 bulan, bayangin, 5 bulan kita baru bisa bikin bisnis model. Sedangkan di zaman sekarang, di zaman yang hyper kompetitif dan era cepat kan,
kita ketinggalan 5 bulan tuh sama aja ketinggalan 5 miliar gitu. 1 bulan tuh opportunity akan datang. Terus apalagi di era sekarang kan mau deket-deket bulan Ramadan. Ketinggalan sehari aja produksi kaos gak jadi jualan tuh di bulan Ramadan. Nah solusinya apa nih? Makanya ada solusinya nih. Solusinya kan ada terobosan praktis untuk memodelkan bisnis model kanvas dari Alexander Osterwalder, namanya Business Model Generation. Saran aku sih beli bukunya ya, bukunya tuh inspiring banget, bagus banget. Aku baca ini waktu di Perpus ITB, aku baca ini juga waktu diikut inkubator bareng alumni ITB, ada Business Model Generation tuh memappingkan gimana sih yang asalnya kita butuh waktu 5 bulan memappingkan masalah dalam suatu bisnis, kita bisa ya dengan business model generation ini. Dengan business model generation dari Alex Osterwalder. Jadi apa sih business model generation? Kita bakal jelasin. Jadi sebenarnya business model generation tuh salah satu framework ya yang bisa menjawab pertanyaan sebenarnya bisnis kita tuh current condition-nya tuh kayak gimana sih? Current condition-nya kayak gimana, gap-nya kayak gimana, itu menjelasin juga value kita siapa. Terus ini kayak aplikasi Salesforce. Apa sih aplikasi Salesforce? Oh, aplikasi Salesforce per segmennya siapa? Enterprise. Jadi kita bisa menjelaskan bisnis dengan 10 blok yang bisa dijawab di sini dengan bahasa yang sangat sederhana. Dari sini kan kita bisa tahu nih current condition bisnis model kita tuh kayak gimana. Yang asalnya butuh 55 Mendes, kita bisa 5 miliar sendiri ya. 7 miliar sendiri malah. Ini dengan adanya bisnis model Canvas, kita bisa tahu pada hari itu juga dengan melibatkan banyak stakeholder, kita bisa melihat nih secara helikopter view bisnis kita tuh ke arah mana. Nah, aku bakal jelasin lebih lanjut lagi nih, kayak sebenarnya kan bisnis model Canvas itu apa ya? Apakah kita bikin bisnis model Canvas tuh sekarang doang atau dia bakal berubah lagi, berubah lagi? Yang namanya perubahan sih harus continuous improvement sama continuous delivery ya. Pasti kan supaya usaha itu tetap unggul, tetap high availability, kita kita update terus secara bertahap, secara perlahan, sehingga kita bisa membuat improvement terhadap suatu masalah. Mending bisnis model tuh emang harus diputar terus istilahnya. Dan kita lihat lagi bahwa journey dari inovasi itu ternyata nggak mudah ya. Pasti kan awalnya tuh kacau dulu. Ini kacau karena kita kacau tuh sedang kayak anak kecil lagi mau belajar jalan atau mau belajar apa main. Pasti kan awalnya kan kacau dulu, terpincang-pincang dulu, sehingga dia bisa, oh ternyata saya tuh salah ini, ternyata saya tuh happy, ternyata saya tuh biasa, kayak misalnya kita kembali ke anak kecil lagi aja, kalau bisa proses modern ini antara happy aja, ketawa aja, it's part of learning gitu kan. Kalau kita olahraga, badan kita sakit, kembangnya suatu otot gitu. Kayak misalnya ada istilahnya growth pain, emang tumbuh itu sakit sih, aku juga pernah ngerasain. Ini yang asalnya omset per bulannya cuma 20 juta, bisa naik jadi 100 juta, bisa naik lagi jadi 440 juta per bulan. Dan emang pain, tumbuhnya emang pain banget sih. Tapi tanpa adanya bisnis modal Canvas tuh, kita meeting tuh gak kemana-mana gitu. Gak ada metodologi, gak ada problem, bikin aplikasi tujuannya buat apa. Makanya kan butuh banget nih sebelum kita mappingkan ke dalam suatu bisnis modal Canvas tuh biasa dengan itu gitu. Terus kita jelasin lagi kenapa sih harus ada bisnis modal Canvas, selain buat ngejelasin nih, current condition bisnis kita tuh kayak gimana, atau startup kita tuh kayak gimana. Bisnis modal Canvas juga membantu kita untuk memappingkan bagaimana bisnis model kita tuh tetap unggul di era sekarang. Tetap unggul tuh salah satu cirinya apa? Hard to copy, susah untuk diimitate oleh orang. Misalnya nih, kalau orang ingat mobil listrik, ingatnya Tesla. Kalau orang ingat misalnya air minum kemasan, dia ingatnya Aqua. Kalau orang misalnya
mau bikin mau budidaya tomat, dia kan nggak bisa tiba-tiba besok budidaya tomat, dia butuh modal yang besar untuk pupuk, untuk bibit dan sebagainya macam lainnya. Itu sih yang paling penting. Terus yang paling penting lainnya ialah bagaimana bisnis kita tuh dengan bisnis modal Canvas tuh selain susah untuk di copy, customer kita tuh tetap loyal ke kita. Ada yang tahu nggak aplikasi Shopee? Aplikasi Gojek, aplikasi Bukalapak, aplikasi Tokopedia tuh dia punya graffiti creators. Bagaimana si customer itu tetap sticky ke dia. Salah satunya kan graffiti creators di aplikasi Shopee, aplikasi Tokopedia, dan aplikasi Gojek kan dia bikin customer reward program, dia bikin loyalty program, dia bikin loyalty point. Jadi orang tuh kalau uninstall sayang karena di situ ada cashback, terus ada poin, sayang banget. Aku nggak bisa tukerin poin yang udah ada. Bahkan Shopify itu gila banget. Orang tiap transaksi, misalnya beli bakso pakai Shopify, dia dapat cashback 10.000. Misalnya dengan beli bakso tuh 30.000 dengan minum, dia hanya bayar 15.000. Soalnya ada cashback 10.000 dan diskon 25%. Gimana orang susah untuk pindah. Terus yang paling penting ya, gimana caranya bisnis itu punya margin sih yang paling penting, margin dan recurring customer. Makanya di sini bisa explain sih di bisnis model Canvas itu customer segmennya siapa, terus gimana caranya mendapatkan revenue, dan revenue-nya lebih besar daripada cost operasional OPEX bulan. Makanya di situ kan ada margin. Dan apa sih yang bisa ditukar menjadi cost? Misalnya nih, ada cerita teman saya tuh desain interior ya, dia bikin cafe gitu. Si customer-nya suka nanya nih, kenapa sih desain interior tuh mahal banget? Kenapa sih harus bayar 8 juta nggak desain sketch-sketch doang? Kenapa sih harus bayar misalnya 15 juta? Kenapa sih harus bayar 35 juta? Harusnya kan value dengan adanya desain atau sketch atau blueprint coffee shop, dia bisa tahu nih, oh ternyata value dari coffee shop saya tuh desainnya cozy, dengan desain cozy seperti ini, saya tahu customer segmennya ialah customer segmen misalnya anak muda. Anak muda tuh berapa sih spendingnya? Terus channel apa sih buat mendekati anak muda? Menggunakan influencer kah? Atau menggunakan Instagram Ads kah? Atau misalnya menggunakan voucher atau browser atau kayak gimana? Terus nanti untuk supaya cost 8 juta dan misalnya per max segala macam habis misalnya 500 juta, saya satu harinya harus mengeluarkan berapa cup coffee dengan harga berapa. Nah itu dengan adanya bisnis model Canvas kan kita lebih jelas ya untuk menjelaskan suatu bisnis dengan investasi cost misalnya 800 juta coffee shop, segmennya anak muda dan anak punya spending berapa, saya harus melakukan apa. Jadi lebih logikal lah dalam menjelaskan bisnis gitu. Nah, aku ngerti sih kayak misalnya kalau bikin bisnis dari nol banget itu tuh susah, very very hard. Aku juga ngalamin sih dulu idealis banget sih bikin segala sesuatunya tuh pengen ngebuat sendiri kayak istilahnya bikin program. Aku tuh bikin bahasa pemrogramannya sendiri, bikin laptopnya sendiri, operating systemnya aku bikin sendiri. Bayangin ngebikin sendiri ngabisin berapa mendes. Ada kalanya kita harus belajar cheat sheet nih di sini. Bisnis model apa yang udah works di Amerika, di US, atau di Europe, dan dengan bisnis model tersebut perusahaan-perusahaan ini bisa tetap jalan. Mungkin salah satunya aku bakal bahas Starbucks, karena Starbucks itu kan di zaman sekarang siapa sih yang nggak ngopi gitu, kayak untuk nambahin mood kan kita harus ngopi ya. Terus kalau ngopi di rumah mesin espresso doang kan bosen ya. Kadang kita harus ke cafe gitu. Ternyata orang ke Starbucks tuh cari experience. Gue bosan, gak ada inspirasi di rumah, gue harus cari tempat ngopi yang cozy, interiornya enak. Gimana lagi selain di Starbucks? Walaupun harganya agak upsize. Makanya kan di business model Canvas itu ada value proposition ya. Bagaimana menukar value proposition dengan si harga cost yang keluar dan customer segment yang pas. Ini aku jelasin di Starbucks. Kita lihat nih di tahun 2014 sampai tahun 2018 tuh year on year revenue naik terus. Terus dia juga banyak banget nih cabangnya di Buah Batu, di Bandung aja. Di Bandung tuh bisa tumbuh cepat gitu, ada di Asia Afrika, di dekat Braganya, ada di Buah Batu, terus dia nambah lagi di mall-mall di Jatinangor juga ada. Dia bisa lihat nih banyak banget. Ternyata Starbucks tuh bisnis modelnya gimana sih? Kita lihat di sini.
ternyata value-nya Starbucks itu kan kita bisa lihat di sini, tempat untuk mengerjakan tugas. Kalau bosan di kosan atau di apartemen, cari inspirasi lah, misalnya di restoran, di Starbucks musiknya enak, pagi-pagi dengerin musik yang jazzy, terus minum kopi, baca research paper kan moodnya naik gitu ya. Maka terus dan rata-rata yang datang ke Starbucks tuh emang orangnya asik-asik gitu. Wah, itu orang keren banget nih. Wah, ini orang keren banget ya. Ya beda aja moodnya. Makanya kan kita harus cari something yang bikin mood kita naik gitu kan. Ada beberapa orang moodnya naik karena makan bakso aci. Ada beberapa orang moodnya naik karena ya cari tempat aja yang asik, yang wangi, yang desain interiornya bagus. Ada beberapa moodnya itu dengan olahraga, dengan ikut maraton, ya banyak. Terus Starbucks juga bagus banget nih, dia bikin solusi teknologi, dia bikin mobile apps. Di dalam mobile apps-nya tuh ada loyalty card, jadi kita bisa pesan kopi itu via mobile apps. Di dalamnya ada customer reward, ada poin, ada loyalty maps. Terus kalau kita pesan kopi di Starbucks tuh dinamain namanya, misalnya Sidik, halo kakak Sidik silakan, kopinya udah jadi, kan ada sentuhan-sentuhan tertentu ya. Dan yang paling penting sih, Starbucks ini ternyata emang banyaknya sih gak hanya mahasiswa ya sekarang. Di era sekarang kan kerja tuh gak hanya jadi karyawan ya, ada beberapa jadi freelancer, kayak desain interior, mencari moodnya itu dengan kerja di Starbucks. Kita lanjut lagi nih contoh-contoh selanjutnya. Ini contoh selanjutnya. Salah satu asik banget sih ini. Ini asik banget. Salah satu startup yang tumbuh melejit di era pandemi itu ialah Netflix. Asalnya itu gak nyangka banget gitu. Netflix sebelum corona tuh ya biasa aja gitu. Gak gimana-gimana juga, orang masih sering nonton YouTube. Tapi di era corona gini, aduh nonton YouTube bosan nih, cari apa lagi ya. Akhirnya nonton Netflix gitu. Akhirnya aku langganan Netflix. Terus ternyata di Netflix tuh emang asik-asik ya, ada dokumenter tentang Eropa, tentang luar angkasa, film actionnya bagus, konten seriesnya di-update, dan asik banget. Dan ternyata Netflix tuh kalau kita lihat revenue-nya tuh selain dari subscription, dia dapat lisensi juga, dan ada beberapa orang juga ngiklan di kontennya Netflix. Terus kita lihat juga nih, salah satu value propositionnya Netflix tuh, dia ada personalisasi. Jadi kalau aku misalnya suka nonton anime Ultraman, Kamen Rider, atau misalnya yang Jepang-Jepang gitu, nanti dia bakal ngasih suggestion. Halo Sidik, ada film Godzilla nih. Halo Sidik, ada film Robocop nih. Jadi dia bakal ada suggestion untuk recommendation buat misalnya usernya. Itu kan based on history recommender sistemnya ya. Terus kita lihat juga di sini salah satu kenapa orang nonton Netflix, karena dia gak hanya bisa ditonton di TV, dia bisa dibuka di laptop akunnya. Dia juga kalau dalam perjalanan Bandung Jakarta naik kereta kan bosannya ya, gue nonton Netflix aja salah satu habit ya. Terus kita lihat juga nih, ternyata di sini kan key activities Netflix itu kan emang tech based startup. Makanya kan aktivitasnya kan ada develop si apps-nya, Netflix-nya, develop back-end-nya, terus develop kontennya, develop analytics buat recommendation untuk user, giving experience to user. Dan key partnernya Netflix tuh langsung ke konten kreator. Misalnya langsung ke sutradara keren yang bisa bikin film yang pas buat user-user Netflix yang emang agak kontemporer kekinian gitu. Kita lihat lagi nih. Nah, paling dari aku gitu aja ya, Mbak Anita dan rekan-rekan. Mungkin kalau ada yang pengen ditanyain, silakan ditanyain aja. Ini supaya dua arah lebih asik sih, gitu, Mbak Anita. Ya, silakan rekan-rekan kalau ada yang mau nanya, mumpung ada Mas Sidik Aziz. Seru sekali tadi bisnis modelnya. Jadi total ada berapa Mas yang ada di ini dari literatur atau dari jurnal bisnis atau dari R&D think tank group atau dari mana inspirasinya nih? Aku biasanya ngumpulinnya nge-mix sih, ada yang dari jurnal, ada yang ngetik sendiri, ada yang dari hasil ngobrol sama teman. Aku biasanya entry sendiri. Oh, ternyata
pas banget ya kalau ngentry data sendiri tuh kita bisa lihat helikopter view-nya. Ternyata ini loh yang works. Kalau kita bikin bisnis dari nol tuh ternyata capek juga sih selama 3 tahun aku semuanya custom dari nol, capek dan memakan waktu gitu sih Mbak. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan saja. Kita masih ada waktu sampai jam 9, yaitu 1 jam lagi. Kalau aku sih pertanyaannya banyak banget ya, Mas. Jadi di list yang tadi itu kan dia itu apakah netral, ideologically neutral atau enggak gitu. Misalnya kan sistem perekonomian itu kan ada macam-macam. Ada kapitalistik, ada non-kapitalistik. Misalkan aku membaginya ke dalam 2 itu, kapitalistik, non-kapitalistik. Dan kalau non-kapitalistik tuh aku mau mengasosiasikannya dengan muamalah syariah gitu. Di antara yang semua itu ada nggak yang nggak memenuhi syarat syar'i gitu. Soalnya kan kita sebagai muslim kan model bisnis kita kan harus sesuai syariah kan. Gitu. Ya. Nggak bisa kita ikut-ikutan modelnya yang ultra kapitalistik itu. Ya, ini keren banget sih pertanyaannya emang. Emang kalau sebagai kita muslim tuh harus patuh terhadap compliance, apalagi terhadap akidah syar'i gitu ya. Makanya kan ada 3 sih kan syarat syar'i itu, tidak boleh mengandung riba, tidak boleh mengandung goror kan ketidakjelasan, dan tidak boleh mengandung maisir. Maisir itu kan perjudian ya. Sebenarnya kan kalau di sini kan lebih ke arah contohnya nih Amazon. Amazon itu bikin suatu e-commerce, tapi e-commerce-nya si Amazon itu nggak punya barang, yang punya barang itu seller. Nah, di dalam akad seller terhadap e-commerce dan terhadap bayarnya kan harus ada akad-akad tertentu ya. Akad jual belinya kayak gimana. Nah, itu bakal didetailkan lebih lanjut. Apakah murabahah, apakah samsaroh, apakah banyak lainnya. Terus yang aku sih nggak detail langsung ke akad-akadnya sih Mbak Anita. Cuman ini lebih ke arah umumnya beberapa hal tuh bisa dilihat seperti ini. Kayak misalnya crowdfunding nih. Crowdfunding tuh ada yang haram sebenarnya Mbak Anita. Kalau crowdfunding misalnya meyakinkan bahwa ini profitnya pasti sekian. Dari mana kita tahu profitnya sekian? Dan misalnya juga kalau misalnya crowdfunding itu bisa menjadi riba kalau misalnya akadnya seperti ini. Untung atau rugi, yang untung pasti investor. Ya nggak bisa gitu juga kan. Kalau di akad funding Islam kan ada risk sharing, resiko dibagi, keuntungan dibagi, kerugian dibagi. Nah, crowdfunding ini kan harus ada salah satu compliance syariahnya juga. Walaupun beberapa startup ada yang udah compliant ke syariah, salah satunya Capital Ethics Crowd, terus ada share. Lebih lanjut sih tentang ethics, business ethics, dan syariah compliance mengenai bisnis model ini. Gitu sih Mbak Anita. Dan sebenarnya aku, kalau nanyain ke aku, kayaknya aku bukan ahlinya untuk syari compliance ini, tapi aku insya Allah bakal memenuhi compliance di bidang syariah ini. Gitu sih Mbak Anita. Ya, terima kasih Mas. Jadi ini masih umum sekali dan bisa jadi di dalamnya tuh mengandung unsur non syar'i ya, tergantung dia. Ya kita harus hukumi case by case dan kita lihat faktanya secara menyeluruh ya Mas. Sebelum kita memutuskan itu syar'i apa enggaknya gitu. Ya, tapi betul. Saya mengajak untuk teman-teman menjadi mindful tentang apapun yang kita selenggarakan tetap harus memenuhi kaidah ini muamalah yang baik gitu. Setuju, ya setuju. Bahkan ada pembahasan lebih lanjut dari Ustadz Muhammad Iqbal, terus ada juga dari Ustadz Raik Manggala mengenai bagaimana sih startup dan akad-akad startup apa sih yang bisa comply ke syariah. Itu detailingnya seru sih Mbak Anita gitu. Mungkin bisa di lain sesi kali ya yang khusus jika memang ada seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari yang sudah hadir pada malam hari ini, Mas Rahmat atau Mas Rayi, Mbak Ika?
Saya baru Silakan. gabung, jadi ngikuti aja dulu, Mbak. Ya, silakan Mas Rai. Halo, halo Mas Sidik. Ya. Saya barusan ini sih cek Instagramnya, keren banget Mas. Informatif banget, jadinya langsung saya follow. Mumpung ada kesempatan bisa tanya langsung, jadi seru nih kayaknya nih. Gitu. Mas tanya dong, ini kan Inagri ya. Kalau barusan saya cek di websitenya Inagri itu dia kan ini kan saya masih ngelihatnya itu masih baru buka, terus apa yang saya dapat ini yang saya tangkap gitu ya, dia kan seperti e-commerce yang mulai dari agribisnis sampai distribusi sampai penjualan gitu ya. Aku nggak tahu nih sebenarnya bisnis model yang saat ini sebenarnya sudah berapa kali pivot dari ide awalnya Inagri pas awal pertama kali MVP. Nah, ini seru banget. Ini pertanyaannya seru banget. Jadi emang ini pivot. Ini tuh pivotnya kalau versioning itu udah puluhan kali gitu ya. Kita coba gagal. Kita coba langsung jualan di Car Free Day Dago, Car Free Day Buah Batu, nggak works. Kita coba lagi jualan ke restoran, nggak terlalu works juga, karena restoran tuh pengennya harga yang termurah dan kualitasnya nggak harus bagus. Kita jualan lagi yang organik, nggak works. Kita jualan lagi nih, coba lagi nih, langsung jualan ke warung-warung, ternyata harus ada yang di-improve. Gimana caranya? Kita coba invest per petani aja nih, terus kita ambil dari net profit setelah panen, perputarannya harus cepat. Kita pernah rugi sampai 200 juta tuh waktu trading ke retail supermarket. Ternyata akad retail di supermarket tuh bukan akad jual beli barang petani atau supplier, tetapi dititipin dulu, dijualin, nanti kalau ada kejual, 2 bulan lagi dibayar. Itu kan ganggu banget cash flow ya. Jadi kalau mau jujur-jujuran emang ini tuh versioningnya sangat-sangat continuous banget, selalu berubah berdasarkan zaman terus. Dan ini juga akhirnya kita menemukan bahwa ya udah kita jual beli aja, kita fokus di bidang distribusi, karena Inagri itu kan hanya tempat untuk jual beli antara bahan pertanian dengan buyer yang segmennya yang pas. Bayarnya juga kita ganti-ganti, asalnya end user, asalnya offline, kita coba online lagi, kita coba offline lagi. Akhirnya kita sedang mau ngebangin apps nih buat keagenan. Kita jualnya langsung ke agen aja, karena di era sekarang kan banyak banget nih ibu-ibu yang pengen punya penghasilan tambahan dengan menjual barang yang profitnya lumayan, dan pasti keserap salah satunya apa? Oh, makanan, pangan, olahan. Makanya di Instagramnya Inagri juga kita mulai jual madu, kita mulai jual makanan-makanan pokok olahan kayak misalnya ayam. Itu something yang terus kita improve terus. Dan asiknya sebenarnya di situ ya. Semakin kita belajar, semakin aku belajar, semakin banyak gak tahu, dan semakin bersyukur kepada Allah bahwa sehancur-hancurnya, alhamdulillah aku masih hidup. Mungkin Abdurrahman bin Auf juga kayak gitu kali dulu ya. Pada saat dia hijrah kan dia gak punya apa-apa, tapi segimana mungkin juga dia masih hidup, masih jalan. Dan pada akhirnya yang asalnya omsetnya 20 juta per bulan, naik 100 juta per bulan, hingga pada saat sekarang tuh tembus 440 juta per bulan, itu gak disangka-sangka banget, dan penuh improve. Orang pun datang dan pergi, terus modal datang dan pergi, kita puterin terus. Yang asalnya dapat dana hibah dari Kemenristek Dikti, kita dapat lagi dari Bekraf 100 juta, terus kita kerja sama riset bareng kampus, terus kita cobain kerja sama akad, misalnya talangin dulu uang dari angel investor, terus kita bagi hasil di akhir tahun. Itu something yang terus diimprove terus. Mungkin Allah ngasih seperti ini ke Sidik, gak tiba-tiba langsung besar, supaya Sidik tahu tahapan-tahapannya. Sehingga kalau misalnya Sidik jatuh lagi, kan tahapan-tahapannya udah tahu nih, kita mulai lagi staging lagi. Gitu sih asiknya. Ini perubahannya sangat-sangat, versioningnya udah versi, kalau di programming tuh udah versioningnya terus-menerus gitu. Tiap minggu update satu fitur, baik dari segi bisnis modelnya, bisnis prosesnya, orangnya juga harus di-update knowledge and experience-nya gitu.
Keren banget Mas Sidik. Berarti setiap startup itu dia punya ramuan tersendiri gitu, formula tersendiri, bisnis proses yang pas untuk model profit yang diharapkan gitu. Mau secepat apa dan mau sesyariah apa mungkin. Gitu. Iya, makanya aku semakin kesini tuh semakin apa ya, aku mulai entry repository bisnis model orang, bisnis model startup yang udah jalan, sama bisnis model startup di Indonesia. Aku bikin tuh list-listnya. Oh ini kok emang ada bumbu-bumbunya sendiri ya. Salah satu yang matters kan nggak bisnis model A di kopas ke B, oh ternyata nggak bisa langsung sama gitu. People-nya beda, experience-nya beda, tata kelolanya beda. Ya gitu, jadi asiknya tuh kayak di situ gitu sih. Ini ada yang bertanya Mas di chat box. Oh ya, Dari Ibu Ratnarti, kami sedang develop app kesehatan. Apa ada saran gimana memulai promosinya atau bagaimana membuat app tersebut menjadi revenue generator? nah, ini asik banget. Mungkin aku bisa sharing ya beberapa tips gitu. Sebenarnya kan salah satu cara supaya si apps kesehatan ini naik tuh kita harus tahu nih bagaimana orang tuh tahu aplikasi kita. Kalau di bisnis modal Canvas tuh di channel apa nih orang tahu aplikasi kita. Bisa via YouTube, bisa via podcastnya orang yang nyeritain cerita aplikasi kita, bisa lewat sosial media influencers, bisa lewat koran juga gaya lama tuh, iklan di koran tuh 50 juta satu hari. Atau misalnya bisa lewat TikTok. TikTok tuh ini banget ya, unik banget gitu. Orang kayaknya udah mulai main ke TikTok sekarang. Mungkin salah satu yang pernah dan berhasil dilakukan di Inagri ialah kita pernah pakai sosial media influencer, salah satu artis yang gaul gitu, bikin bahasa gaul, namanya Debbie Sahartian. Kita endorse Debbie Sahartian untuk menceritakan tentang Inagri, dan alhamdulillah dari situ followernya naik dan tahu Inagri beberapa segmen. Dan kita juga pernah coba sih sosial media influencer yang nano atau mikro yang followernya bisa 2.000 atau 5.000. Itu wajib untuk dicoba. Yang namanya growth marketing atau membuat awareness suatu brand tuh kita emang harus spend something supaya orang itu kenal terhadap kita. Bisa lewat media offline, bisa lewat media online. Pokoknya itu harus di spending sih, bisa jadi cost structure atau RAB pada saat mengenalkan itu dua pada bikin apps. Misal nih, bikin apps dalam 3 bulan bisa juta, cost ngiklanin bisa 6 miliar sendiri. Itu something yang real banget gitu sih kalau dari aku. Mungkin best case-nya coba cari aja sosial media influencer di TikTok, di YouTube. Iklan di YouTube juga kan ada cost-nya tersendiri. Mungkin cari YouTuber yang punya healthy lifestyle atau dia punya concern terhadap kesehatan dan pengen menggunakan jasa telemedicine ini. Gitu sih. Itu udah cukup menjawab nggak? Atau terlalu gimana? Gimana Ibu Retno? Oh, thanks. Terima kasih sudah menjawab ternyata. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan yang sudah di sini. Mbak Ika, gimana kabarnya Mbak Ika? Oh, ada pertanyaan dari Mbak Eka Nursoliha. Saya mau tanya, kalau misalnya payment gateway semacam PayPal, Stripe, Sendit, itu model bisnisnya bagaimana ya? Lalu startup fintech lain yang berbentuk e-wallet seperti GoPay, OVO, dan lain-lain itu masuk model bisnis apa ya? Ini pertanyaan panjang. Ada juga fintech yang menghilangkan biaya transfer antar bank seperti Flip.id. Mereka revenue generatornya dari mana ya? Karena sejauh pengetahuan saya juga tidak ada pemasangan iklan. Kalau yang Flip.id ini kayaknya sudah ada penjelasannya di LinkedIn, nanti bisa disimak. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Mas Sidik berkenan menjawab, silakan Mas. Ya, agak kurang setuju sih kalau nggak pakai iklan.
orang kayak misalnya foundernya Flip ID bikin artikel juga itu udah termasuk iklan sih. Jadi dia ada orang yang baca, oh ternyata Flip itu produknya kayak gini loh. Cuman sejauh yang aku lihat, nah kalau Flip ID itu yang paling syar'i yang aku tahu sih Mbak Anita. Kayak misalnya kan dia tuh bisa bikin transfer antar bank tuh yang asalnya 6.500 jadi cuman Rp20 atau Rp30. Dan uang yang diendapkan di bank tuh ternyata bunganya Itu nggak dimakan. cari Bisa tersendiri dan tidak dianggap keuntungan di laporan keuangannya. Iya, bunganya iya disalurkan. Itu keren banget sih Flip. Jadi kalau di laporan keuangan Flip itu kan ada bunga yang bertambah dari uang mengendap. Itu bunganya nggak diakui sebagai keuntungan, tapi jadikan expense dikeluarin gitu lagi. Keren banget sih Flip. Terus ongkos revenue generation-nya dari mana? Oh, ternyata kita kan ketika pakai Flip, aku pernah nyoba sih pakai Flip. Aku dari Bank BNI Syariah transfer ke Bank Mandiri gitu ya. Aku pakai Flip, aku transfer 1 juta. Tapi kan ada kode unik ya di situ misalnya 123. Jadi aku transfer 1 juta 123. 123 itu akadnya sebagai akad ujroh operationnya Flip. Itu kan nggak masalah ya ke arah sana. Jadi Flip tuh kalau aku bisa lihat itu udah self sustain revenue-nya. Kalau dikurangi cost dia masih menghasilkan margin seperti yang aku jelasin di sini. Gimana caranya kan margin tetap meter sih. Gimana caranya revenue lebih kalau dikurangi cost structure marginnya tuh masih ada. Nah, Flip ini masih ada kalau aku lihat. Terus aku lihat selanjutnya kayak PayPal, Stripe, Sendit, PayPal, Stripe, Sendit, terus ada FastPay, terus ada apa lagi sih, ada Midtrans. Itu kan salah satu e-wallet agregator ya, yang asalnya misalnya kalau kita punya e-commerce, kalau kita misalnya punya e-commerce atau punya website atau misalnya kita bikin mobile apps, kalau kita pembayarannya upload struk sendiri kan itu terlalu manual ya, admin harus upload bla bla bla. Dan ternyata revenue generation dari PayPal, Stripe, Sendit itu 2% dari nilai transaksi. Misalnya kita transaksinya macam-macam ya, ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang langsung 4.500 setiap transaksi. Itu PayPal, Stripe, Sendit itu ngambilnya dari transaction fee atau transaction cost. Terus ada vintage lain kayak GoPay atau OVO. Nah ini keren banget nih GoPay. Saking banyaknya banget ojol sama orang yang pakai jasa GoPay itu sampai GoPay itu nggak perlu bikin virtual account sendiri dan nggak perlu bikin virtual account-nya di bank orang. Dia bikin bank sendiri namanya Bank Jago. Ini keren banget, Bank Jago udah bikin bank sendiri lagi. Keren. Salah satu value atau roadmap-nya GoPay ialah membuat inklusi keuangan. Kalau orang buka rekening gitu, orang untuk segmen buka rekening, kalau kita kan buka rekening 300.000 di BCA atau di bank manapun kan nggak masalah. Ini kan untuk pedagang bakso, pedagang pinggir jalan, atau tukang ojek kan buka rekening adalah kendala yang lumayan ya, untuk misalnya harus spending 500.000. Dengan adanya GoPay, dia kan nggak harus spending uang gede untuk menjadi mitra bank. Nah, GoPay itu dia tuh lagi ngejar inklusi keuangan. Dan kalau gaya-gaya startup unicorn tuh dapat uangnya dari mana? Dapat uangnya ialah ketika dia mendapatkan user base yang banyak. Jadi kalau di bisnis economics itu ada istilahnya winners takes all, di mana market itu hanya dikuasai 2 atau 3 market yang besar. Nah, GoPay itu sedang ke arah sana. Jadi profit terbesar dari startup yang tumbuh cepat atau unicorn ialah bukan dari revenue dikurangi cost structure dan menghasilkan margin, tapi ketika GoPay-nya dijual ke investor yang paling besar lagi, di situ ada capital gain. Misalnya contoh capital gain tuh, aku beli perusahaan di era pandemik ini kan sahamnya lagi merah. Aku beli saham Adaro lagi murah nih sekarang. Terus ketika ekonomi Indonesia mulai bagus di 2022, aku tetap simpan. Ketika Adaro melesat kembali di 2025, sahamnya naik 10 kali lipat. Aku jual saham aku dan di situ ada margin profit saham dari capital gain. Yang aku lihat sih GoPay ngambilnya dari situ. Sama OVO juga ngambilnya dari capital gain. Aku lihat revenue dikurangi cost-nya untuk OVO, terus untuk GoPay itu marginnya masih minus gross operasionalnya. Jadi pasti mereka ngejarnya ya udah yang penting usernya banyak. Ketika usernya banyak, media pemberitaan baik, sahamnya naik dan bakal di-listing di IPO. Ketika di-listing di IPO dan ada investor lebih besar masuk, dia bakal mendapatkan capital gain. Gitu sih aku lihat. Revenue generator ini ya seperti itu. Jadi ada istilahnya orang yang jualan produk dapat margin itu ada. Ada juga orang
jualan bisnis dan dia dapat capital gain. Di zaman sekarang tuh kan sangat sangat muncul tipikal-tipikal kayak gitu ya. Kalau dulu kan dagang itu jual beli barang atau jasa. Sekarang bahkan ada venture capital ya jual beli saham. Itu cukup membantu nggak bahasa aku atau terlalu gimana? Suka takut kalau bahasa aku agak kurang dimengerti atau terlalu teknis gitu. Gitu, Mbak. Sangat mudah dipahami sih Mas Sidik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya ya. Siap Iya. ya. Ada lagi Enak banget tanya? jelasannya. Ya. Silahkan, monggo yang mau bertanya. Kita masih punya waktu 30 menit lagi. Oh, ada dari Mbak Insyira. Selamat malam Kak Sidik, izin bertanya. Beberapa e-commerce seperti Shopee itu mengambil profit dari mana aja ya? Bahkan sering mengadakan promo gratis ongkir. Nah, itu bagaimana Kak? Nah, ini bisa nyambung lagi ke teori startup. Aku bakal jelasin. Jadi kan kalau di bisnis model yang umum kan kita dapat untung ketika kita jual barang dan cost untuk beli barangnya murah gitu. Kita beli apel 1 kilo misalnya lagi murah nih 15.000, kita jual 30.000. 30.000 kurang 15.000 kita bisa dapat margin. Atau misalnya nih kalau sebagai desainer kita dalam satu hari itu ngabisin 100.000 untuk bikin desain misalnya suatu beberapa halaman website, terus jasa tersebut kita jual. Orang ada yang mau bayar jasa kita 1 hari, 1 menit, 1 juta, dia mendapatkan 900.000. Nah, kalau tipikal Shopee ini, aku lihat revenue dikurangi cost-nya, itu masih minus. Kenapa? Karena key activities-nya, dia masih mencari customer terlebih dahulu untuk mendapat user base. Ada sih bukunya di Business Economics. Aku waktu kuliah MBA di SBM ITB, di mata kuliah Business Economics ada salah satu dosen yang inspiring banget, namanya Pak Anggoro. Dia juga sering nulis artikel di Pikiran Rakyat dan beberapa koran-koran. Jurnalnya juga bagus-bagus, bisa dilihat Pak Anggoro. Dia menjelaskan bahwa di Business Economics, terutama venture capitalist, yang dia lihat tuh bukan net profit, revenue dikurangi cost, tapi yang dia lihat marketnya tuh gimana caranya, seperti yang aku jelasin di sini, how to unlock new market potential. Ya, orang kalau lihat e-commerce tuh cuman kalau nggak Tokped, Shopee. Bagaimana mendapatkan unlock new market potential? Dia harus mengadakan promo terus-menerus 11, 22, 33, 44, 55 tiap bulan bikin kayak gitu terus. Dan di akhirnya sehingga di dunia e-commerce tuh gimana caranya jangan ada tiba-tiba e-commerce baru lagi karena dia udah menguasai user base dan customer-nya tuh kelok banget nih. Seperti ada Shopee itu membuat hal seperti promo gratis ongkir, terus promo 11, 22, 33, flash sale tuh tujuannya seperti yang ada di slide ini untuk unlock new market potensial dan bagaimana how to lock customer tadi. Jadi, aduh aku udah punya poin di Shopee gede banget nih, aku gak mau berpindah. Dan pada saat di akhir nanti, Shopee itu cuma saingan sama Tokopedia, dan dia bakal nambahin nih margin fee. Sekarang aku kan jualan di Shopee, Noi Bakso. Aku tuh kena charge 3% tiap ada transaksi. Kalau dulu masih gratis, nah Shopee itu udah mulai mengenakan charge 3%. Dia tuh mencari market sebanyak mungkin, hingga usernya tuh loyal, lalu baru dicari charge dari mana sih dia dapat revenue tambahan lainnya. Gitu sih kalau gaya business economics atau venture capitalist. Makanya emang harus ada kajian khusus sih gimana caranya menjadi venture capitalist yang syariah. Nah itu kan aku pengen kuliah lagi di Malaysia atau di Unit Emirat Arab gitu ya untuk menjelaskan bagaimana sih halal way in private equity gitu sih. Iya, akhirnya jadi motivasi kita untuk terus belajar lagi ya Mas. Semua yang terjadi. Semakin gak tahu sekarang. Iya. Saya juga sebenarnya berhati-hati gitu ketika dulu pengen buat startup itu sangat ada gitu ya Mas. Apalagi ide-ide yang di kepala ini terus memancar gitu. Tapi saya lagi-lagi yang saya pikirkan yaitu saya ingin sangat berhati-hati dengan segala transaksi yang saya buat gitu. Jadi itu sih. Ya. Ada tanggapan
tanggapan dari Ibu Soliha. Di Turki banyak Mas mata kuliah untuk Islamic Finance. Terima kasih infonya Ibu. Mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan terkait dengan bisnis model atau contoh-contoh bisnis model yang sudah jalan dari startup, mungkin nggak cuma di Indonesia, mungkin contoh di tempat lain. Mengenai user story atau case yang berhasil banget tuh Flip sih, Mbak Anita. Kayak pain point orang kan transfer antar bank tuh masih mahal ya, 6.500 kali 100 transaksi itu udah bisa jajanin berapa orang gitu. Flip ini dia emang iklannya gak harus banyak, tapi orang membutuhkan dia. Nah, bisa dijadikan tuh case-case tertentu. Kita gimana caranya emang ngebikin solusi itu berdasarkan pain, kebutuhan yang orang-orang tuh emang butuh di sana gitu sih. Gak harus yang radikal banget, tapi mulailah dari permasalahan umum dulu gitu. Iya, saya juga pengguna Flip sih, dan saya merasa itu sangat bermanfaat. Kalau aku mau ngasih referensi sih mengenai syariah ya, kayak ada namanya Dokter Erwandi, Ustadz Erwandi Tarmizi. Dia tuh emang dokter aja, dia bikin buku muamalah kontemporer juga. Itu bukunya wajib dibaca juga tuh, mengenai detailing akad-akad di bisnis model. Intinya sih sebenarnya kan kalau transaksi haram tuh jangan ada riba, jangan ada goror, jangan ada maisir. Nah, Dr. Erwandi Tarmizi, Ustadz Erwandi Tarmizi itu dia breakdown lagi tuh, tipe-tipe dari 3 tuh ada beberapa akad-akad lagi. Bagaimana jika A, use case-nya bagaimana jika B, bagaimana jika C, dan gaya bahasanya kontemporer banget, itu pas banget untuk dibaca. Aku pernah minjem punya teman aku dari Mas Bram. Wah, asik banget nih baca bukunya. Dia eksplanasi gimana sih alternatifnya, misalnya, oh bisa investasi itu bisa akad yang murabahah, mudharabah, dan banyak lainnya gitu sih. Yang warnanya biru bukan Mas bukunya. Kalau yang biru saya udah punya. Ada banyak versi, ada versioning kan ya, ada versi barunya lagi kalau nggak salah. Oh iya. Jadi tidak semua bisnis model yang diimplementasikan di startup luar itu bisa kita adopt juga. Kita harus lihat dan kita sesuaikan. Kita bongkar dulu dia esensinya apa, terus kita pilih yang memang benar-benar sesuai dengan standar kita gitu. Kita juga bisa mix dengan yang lain kan, model yang lain kan. Bisa. Itu enak banget sih kalau Ustadz Erwandi Tarmizi tuh detailing akadnya detail gitu. Jadi, oh bisa juga ya kayak gini. Oh halalnya kayak gini ya. Bisa. Aku pengen ikut pelatihannya malah. Itu kan suka ada pelatihannya, tapi pandemik ya sekarang. Akad ganda juga kan tidak boleh akad ganda. Ya, kayak misalnya kita nih, misalnya aku pedagang pasar, aku ngambil margin dari supplier, dan aku ngambil margin dari buyer. Itu kan kita berakatnya berafiliasinya sama siapa. Terus kan ada yang ngebahas tentang dropshipper. Dropshipper tuh haram kalau gimana, dropshipper tuh halal kalau gimana. Itu ada pembahasan kayak gitu juga, detailing nih. Iya, jadi kita nggak hanya berpikir tentang seberapa banyak keuntungan yang bisa kita peroleh, tapi bagaimana cara memperolehnya itu juga sangat penting. Gitu. Iya, halal, hasan, baik, berkah. Halal, hasan, baik, berkah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu 20 menit, sekitar 20 menit untuk mengeksplor ilmunya Mas Sidik. Kalau ada yang mau sharing-sharing juga boleh. Barangkali di antara kita ini ada yang sudah punya startup, ada yang sedang merintis, ada yang sudah sukses, mungkin boleh sharing-sharing. Aku sambil makan nggak apa-apa. Silakan, ini santai kok. Tiada logika tanpa logistik ya Mas. Jadi kita nggak bisa berpikir dengan jernih kalau kita tuh dalam kondisi lapar gitu, dan kita akan lebih mudah emosinya akan lebih mudah tersulut jika kita itu
dalam keadaan lapar gitu. Makanya kita harus memastikan kita tidak lapar ya. Bukan kenyang tapi tidak lapar ya Mas ya. Jadi saya itu ada ukurannya terukur. Mas Syahrir, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mas Syahrir ini mahasiswa IF juga dari Undip. Tadi Mas Sidik juga lulusan IF loh. Dan kebanyakan anak IF tuh memang kreatif, suka coding, suka memikirkan sesuatu itu menyeluruh gitu. Bersyukurlah kita yang sudah kuliah di jurusan IF. Mbak Aku Mas disconnect lagi. Ya. Mbak Mas Diana ada yang mau ditanyain? Atau Mas Rahmat? Aku tuh baru suka matematik tuh sekarang gitu. Dulu tuh nggak suka banget. Ternyata matematik tuh sangat indah banget ya. Kayak misalnya kita bisa melihat pola tuh indah banget. Kayak misalnya pola bilangan Fibonacci itu ternyata jadi salah satu standar untuk seni rupa, untuk membangun bangunan, dan salah satu standar untuk bergeraknya bulan dan bintang ya. Ya indah banget ya ternyata. Semakin belajar kita semakin mengakui keindahan alam ini diciptakan oleh pembuat yang maha kuasa, maha indah. Ada pertanyaan Mas dari Mas Sasanko Ari. Bagaimana jika kita punya ide bisnis yang brilian tapi terkendala modal, sementara bisnis ini baru dalam tataran ide saja? Bagaimana cara terbaik mengatasi kendala permodalan ini? Nah ini asik banget nih, apalagi di era pandemik gini. Emang orang tuh di era pandemik ini kan sangat menjaga banget cash flow, sangat berhati-hati banget terhadap investasi. Nah, ide bisnis kita tuh brilian, tapi yang menjadi pertanyaan, customer kita tuh tahu dan butuh nggak sih? Gitu. Kayak Flip itu nggak harus ngiklan Raffi Ahmad atau nggak harus iklan pakai Rahel V-nya atau nggak harus spending di YouTube miliaran, tapi dia bisa mendapatkan usernya dengan cepat karena kan dia pengennya tuh pas di sana. Kita harus define dulu sih bisnis brilian ini customer-nya ada, marketing mahal itu kan nggak kreatif, nggak bijak. Investasi juga kalau diinvestnya hanya untuk marketing atau akuisisi user juga nggak bijak sih. Selama selama servicesnya tidak pas terhadap sasaran, itu sama aja buang-buang uang. Terus permodalan bisa dari mana aja. Ada konsepnya tuh berbagi saham, berbagi kepemilikan. Dengan berbagi kepemilikan ini ada penyetoran modal berupa uang atau berupa keahlian atau berupa misalnya advisor. Istilahnya kalau di era syariah tuh sirkah. Sirkah juga ada beberapa konsep, ada sirkah inan, ada sirkah yang hanya menyertakan modal saja atau sirkah misalnya menyertakan keahlian. Itu ada eksplanasi lebih lanjutnya. Modal tuh bisa kayak gitu atau misalnya kita juga bisa menggunakan opsi misalnya bikin ide yang unik banget terus kita listing produk kita di Kickstarter. Aku suka buka tuh di Kickstarter itu idenya bagus-bagus, ada jam digital tuh dia mereknya Pebble tuh jam digital inovatif banget. Ayo dong, aku pengen bikin jam yang inovatif ini, aku butuh berapa ratus dolar untuk build ini dan kalian bakal mendapatkan lisensi atau benefit apa. Ada banyak sih opsi funding sekarang, nggak harus dari venture capital, nggak harus dari bank, nggak harus dari kur. Selama produknya dibutuhkan orang, ya kenapa nggak dijadikan customer-nya kontribut untuk ngebikin hal ini bisa terjadi kayak di Kickstarter. Atau misalnya kalau kayak Inagri nih, Inagri tuh di bidang distribusi dan logistik. Selama kita punya PO, kita ada order nih, misalnya dari rumah sakit sebesar 200 juta untuk cateringnya. Pembayarannya bulan depan, tapi udah punya kontrak penunjukan langsung ke Sidik. Dan ini misalnya udah berjalan 3 bulan. Ya, kita bisa buka nih slot investasi nih, aku ada kontrak PO ini, cost-nya sekian, OPEX-nya, net profit-nya sekian, mau nggak nalangin dulu, nanti kita bagi-bagi dari net profit. Nanti dari net profit tersebut akan ada rasio. Kan yang namanya syariah kan, kalau profit yang dijanjikan kan agak gimana ya.
ada kemungkinan rugi dan ada kemungkinan untung. Sebaik-baiknya investasi kan, kalau yang selalu untung adalah investor itu kan riba jadinya. Tapi kan sebaik-baiknya investasi itu kan ada resiko yang harus dilibatkan di sana juga. Aku rasa sih sekarang banyak orang mau-mau aja sih buat invest di bidang bisnis atau startup, dicoba aja pasti nemu. Tokopedia aja investor pertamanya paman dari co-foundernya. Apakah sudah menjawab Mas Ari? Memang modal ini jadi salah satu faktor yang membuat ide-ide kita itu belum bisa segera kita eksekusi. Padahal ide itu kita yakini itu bakal memberi revenue yang sangat banyak gitu dan berdampak sosial yang baik gitu. Kita bisa membuka lapangan kerja gitu. Mungkin ada saran Mas, ada nggak lembaga-lembaga yang selain yang sudah established gitu, yang lebih out of the box, yang mau menyediakan dana-dana itu untuk startup yang baru mau bertunas gitu. Aku tuh pernah dapat funding dari Kemenristek Dikti, Mbak Anita, 200 juta. Ternyata Kemenristek Dikti itu menyediakan dana untuk produk inovasi-inovasi. Misalnya Mbak Anita punya produk solusi ERP apa yang membantu apa, atau misalnya punya drone. Itu tinggal submit di program namanya PPBT Kemenristek Dikti, ada seleksi proposal bla bla bla, nanti dapat dana hibah. Itu sifatnya hibah untuk menumbuhkan inovator muda, meng-create produknya dan melakukan pemasaran. Itu aku dapat 200 juta, aku dapat 200 juta 2 kali, 400 jutaan. Terus aku juga submit proposal ke Backcraft. Backcraft juga itu ada dana hibah untuk inovasi dan startup, untuk establish go-to-market, aku dapat 100 juta juga. Jadi ada beberapa research proposal sih dari pemerintah untuk memunculkan startup baru, itu layak untuk dicoba. Terus juga aku sedang pendekatan juga nih ke Badan Wakaf Salman, supaya Badan Wakaf Salman tuh bisa untuk invest di trading aku gitu, di OPEX operasionalnya Inagri. Nanti sebenarnya aku baru tahu itu nge-collect 100 bisnis model. Ternyata permodalan itu ada banyak tipenya, ada banyak fungsinya, ada banyak resikonya, dan ada banyak tahapan-tahapannya. Emang tahapannya harus dicoba dan jangan langsung tiba-tiba yang sangat beresiko dan besar. Coba aja dari yang kecil dulu. Coba ikut lomba dulu, nanti dapat hadiah. Coba ikut program pemerintah dulu, nanti dapat dana hibah. Coba misalnya ikut, ada juga kok lomba-lomba hackathon, kayak misalnya di Arab Saudi itu pemerintahnya bikin hackathon untuk telecommunication di Mekah atau Madinah buat ngedetek berapa orang yang ada di sana dan bagaimana pergerakan orangnya. Nanti kalau ada yang menang dapat inovasi, dapat hadiah berapa $1 juta, itu kan lumayan banget ya, ada social value-nya. Sekarang tuh orang invest gak hanya invest berapa jadi berapa, kok ada beberapa orang juga tipikal filantropis tuh, kayak Gita Wirjawan tuh, dia mau invest startup di medical yang bisa nge-sequence genome. Gila banget tuh, aku nonton podcastnya Gita Wirjawan. Oh, ada ya tipikal orang kayak gini yang mau invest ke sesuatu yang emang bakal jadi future banget gitu. Ya makanya startup itu kan menjanjikannya bukan gak hanya ROI aja, tapi kan kedepannya tuh bakal seperti ini. Makanya bisnis modelnya harus innovation based, harus ada kebaruan, harus bikin jadi trending, harus ada nilai teknologinya di sana. Bisa dicoba dulu, coba aja program-program seperti itu, coba bikin research proposal, bikin pendanaan dari perusahaan, bikin strategi kemitraan, ada banyak caranya kok gitu. Oke, aku punya pertanyaan nih. Ketika mencoba bisnis model yang baru, itu sebenarnya apa sih yang menjadi faktor Mas waktu itu memutuskan untuk ganti atau modifikasi bisnis modelnya? Apa yang terjadi di dalam bisnisnya? Apakah ada kerugian yang sangat besar atau ada review dari customer yang gimana-gimana? Dan ada berapa? Contoh-contoh yang bisa membuat kita memutuskan, oh ini saatnya kita ganti bisnis model gitu. Dari puluhan kali aku ganti bisnis model, itu karena timnya aku belum siap.
Itu kan alasan paling utamanya ya. Aku tuh belum bisa mendetek capacity dari tim, dari resource yang ada. Walaupun bisnis modelnya emang sangat terbarukan gitu. Kadang kita harus capacity mapping juga sih. Apakah teknologi kita, apakah resource kita. Akhirnya sekarang aku bikin kerjasama bareng namanya Mas Dela. Mas Dela tuh pernah kerja di Astra juga di HR. Mas, gimana untuk nge-improve human resource-nya? Oh, dia bikin framework tersendiri buat timnya. Aku ternyata emang yang harus diinvest pertama di startup itu emang harus people-nya dulu. Kita harus finding the right talent that can grow our organization dengan memiliki value yang sama. Terus yang kedua, asalnya aku tuh langsung direct jualan sayur, buah, atau daging, atau makanan olahan tuh langsung ke end user. Ternyata ada satu parameter yang harus dijadikan suatu acuan ya, namanya CAC, Customer Acquisition Cost. Untuk mengakuisisi satu user, masa aku harus ngeluarin 1 juta gitu ya, aku harus pakai influencer baru dapat 1 user yang loyal, itu kan mahal banget. Akhirnya aku cari cara lain, gimana caranya customer acquisition cost-nya nggak mahal. Oh, pakai reseller, oh pakai affiliate, oh langsung jual ke bisnis to bisnis. Jadi alasan pertama itu karena people, kapasitasnya pas atau enggak. Alasan pertama itu, terus alasan keduanya, customer acquisition cost-nya terlalu mahal. Atau misalnya untuk kejual satu barang, kayak misalnya kita jualan satu BMW, itu nggak secepat jualan Avanza kan, walaupun orangnya juga ada yang suka, ya udah gue sukanya kejual setahun satu kan untungnya bisa, kalau 1 tahun cuma keluar 1 itu rugi yang sangat besar. Yang pertama tentang people, yang kedua tentang customer acquisition cost, terus yang ketiga itu alasannya karena customer-nya tidak pas. Customer segmen demografi di Bandung beda banget sama demografi di Jakarta. Di Bandung tuh orang masih suka belanja offline, dan orang masih suka belanja ke tetangga. Ya, kenapa aku nggak jadikan tetangga itu menjadi brand ambassador, menjadi micro-influencer dari bisnis modalnya aku. Walaupun cons-nya dari pivoting itu harus mengeluarkan effort baru dan customer segmennya terus berubah. Itu salah aku sih, kalau customer segmennya terus berubah itu ternyata mahal banget ya. Aku harus marketing lagi, aku harus sewa influencer lagi, aku harus bikin konten lagi, dan orang bingung Inagri itu sebenarnya segmennya kayak gimana. Gitu sih, Mbak Anita. Tapi kalau sekarang berarti sudah yakin kalau ini model bisnis yang tepat untuk Inagri itu sudah sampai di titik itu ya? Atau masih evolve? Masih evolve sih, tapi sekarang lebih yakin dan lebih tawakal. Kalau dulu tuh aku orangnya terburu-buru banget. Kalau sekarang tuh aku lebih happy, lebih yakin, dan lebih melihat bahwa apa yang kita tanam sekarang alhamdulillah udah mulai tertunai sih, udah mulai kelihatan bunganya, buahnya udah mulai tumbuh lah. Oh, ternyata hasilnya seperti ini. Emang perlu proses. Awalnya bakal chaos dan messy sih di awal. Tapi semakin kesini semakin kelihatan, oh patternnya seperti ini, oh polanya seperti ini gitu sih, Mbak Anita. Iya, tentunya dengan izin Allah ya. Diberikan ke lapangan dan diberikan kesempatan yang sangat luas untuk bisa mengembangkan usaha dari Inagri ini. Iya. Kayaknya masalah tuh justru ada istilahnya growth pain. Semakin tumbuh perusahaan tuh malah aku semakin pusing setahun yang lalu. Aduh, pusing banget nih. Ini makin tumbuh kok makin pusing ya, bebannya makin berat. Dan ternyata Allah tuh bukan memudahkan masalahnya, tapi kapasitas kita dikuatin ya istilahnya. Oh, aku semakin kacamatanya semakin agak lebih tawakal, dikuat. Jadi kelas semakin banyak, semakin growth suatu perusahaan tuh liabilitiesnya semakin banyak, bebannya semakin gede. Kalau nggak dapat revenue berapa tuh bakal jadi beban. Tapi kan bukan itu yang harus dipermasalahkan, tapi bagaimana kita menghadapi masalah seperti itu. Dari rekan-rekan masih ada yang mau ditanyakan kah? Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi. Udah gak kerasa ya, cepat banget. Iya.
Kalau nggak ada, mungkin sebagai penutup saya pengen mendengarkan pesan-pesan dari Mas Sidik untuk kita yang masih mau merintis, bagaimana kita bisa lebih siap dengan apa yang akan terjadi di depan, apapun ide kita dan apapun bisnis model yang akan kita pilih. Ya, yang namanya bisnis model itu kan bakal selalu berubah. Samalah kalau kita bikin produk, atau kalau aku kan di coding ya, di IT, ketika kita ngoding itu sekali ngoding nggak akan langsung bisa running lah, pasti selalu ada bug, pasti selalu ada improvement. Cuman value-nya bukan ketika gagal sekali langsung berhenti. Coba value-nya diganti ketika kita masih kayak anak-anak gitu. Ketika kita gagal, kita belajar. Dan sebisa mungkin sih value-nya bisa nggak sih kalau bisnis itu not only about profit gitu, tapi bisnis itu memberikan impact, memberikan dampak sosial, memberikan benefit ke halayak orang banyak. Itu sih yang mau aku cari gitu sih. Dan untuk saran dari aku sih, setiap orang sih pasti bakal menemukan teknis, resep, atau metodenya masing-masing. Jadi aku nggak bisa ngasih saran yang pas, malah pasti orang bakal menemukan resepnya sendiri. Kayak jodoh lah, orang tuh ketika lahir tuh udah pasti jodohnya dia, cuman kita nggak tahu arahnya kayak gimana. Pasti ada resepnya tersendiri. Dan be happy aja gitu. Aku juga baru dapat insight, ternyata bener juga ya. Ya be happy aja. Di zaman sekarang tuh, something happen ya, kita be happy aja. Aku juga ternyata itu harus jadi patokan ya. Bener juga sih. Ya, kita harus menikmati proses apapun yang terjadi dengan segala persiapan yang sudah kita coba maksimalkan ya Mas. Jangan menyerah kalau kita menemui kerikil-kerikil apapun itu bentuknya, entah dari SDM-nya, atau dari investornya, dari customer-nya, atau dari bisnis modelnya sendiri, kita harus siap. Itu bisa datang dari mana aja ya. Tanda-tanda kita harus merubah strategi bisnis kita. Iya, iya. Iya. Baik, mungkin karena waktunya juga sudah sangat mepet, jam 9 malam, sebenarnya mungkin kita bisa lebih tanya-tanya tentang hal lain yang lebih random, lebih absurd, kalau boleh. Tapi karena waktu yang sudah saatnya kita akhiri sesi ini. Terima kasih Mas Sidik Aziz atas waktunya, sudah berkenan untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, sangat berharga buat kami semua. Bagaimana perjuangannya, dan tentunya kita masih ingin menggali lebih dalam, lebih tentang aspek lainnya dari Inagri dan gurita bisnisnya Mas Sidik. Karena Mas Sidik masih muda, di sini kita semuanya juga masih muda Mas, termasuk saya gitu. Sebagai contoh gitu, memberi semangat pada yang masih muda untuk bisa percaya diri dengan ide-idenya gitu. Yakin bahwa ide yang kita pikirkan itu memberikan dampak seperti yang Mas sampaikan, dan bisa memberikan profit gitu, bisa menjadi sumber penghasilan kita yang bisa kita andalkan sehari-hari. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kurang-kurang dari jaringan atau dari apapun itu, kami mohon maaf. Jika mungkin kedepannya akan ada sesi lain lagi yang lebih seru, dengan siapapun boleh berpartisipasi sebenarnya. Mas Rai, Mbak Ika, Mas Sasongko, Mas Dian, semuanya bisa jadi pembicara di era now ya, yang kita itu bebas, kita mau jadi speaker tuh bebas gitu. Semua orang punya ide, punya journey yang bisa kita tiru, bisa kita ambil inspirasinya. Nah, untuk itulah podcast ini ada gitu. Saya ingin meningkatkan partisipasi siapapun yang berilmu untuk bisa berbagi kepada siapapun juga. Oke. Terima kasih Mas Aziz, terima kasih rekan-rekan sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua, terutama untuk Mas Aziz. Oke? Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung DM Mas Sidik Aziz atau saya, silahkan.
bisa di reach di Instagram, LinkedIn, atau di Facebook juga bisa, dimanapun bisa, WA juga boleh. Insya Allah kita spiritnya adalah saling membantu, saling berbuat baik di jalan kebaikan, gitu ya Mas. Oke? Ya. Sampai jumpa, terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.